Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai hidrokarbon, kita akan lanjutkan bagaimana terjadinya pembentukan ikatan dari C itu sendiri. Diketahui bahwa karbon itu memiliki nomor atom adalah 6. Angka 6 itu menunjukkan jumlah protonnya adalah 6 dan jumlah elektronnya adalah 6. Karena yang berperan dalam sebuah ikatan kimia itu adalah elektron, maka kita gambarkan atau kita tulis konfigurasi elektronnya. Berarti kita mulai dari energi yang terendah, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata karbon itu memiliki dua buah kulit. Kalau ingin kita gambarkan, bisa juga kita gambarkan seperti ini. Kulit pertama berarti 2, kulit kedua berarti ada 4. Artinya di sini adalah elektron valensinya adalah 4. Maka kalau kita tulis lambang Lewisnya, berarti karbon memiliki 4 buah elektron valensi. Nah, dengan adanya 4 buah elektron valensi ini berarti karbon itu mampu untuk membentuk 4 buah ikatan. Di antaranya nanti adalah yang pertama tentu dia bisa membentuk ikatan karbon dengan karbon lainnya. Sekarang kita lihat yang paling sederhana dulu. Kalau misalnya hidrogen, diketahui nomor atomnya adalah 1, berarti konfigurasinya adalah 1s1, berarti elektronnya adalah 1 buah. Maka dengan demikian, kalau dia berikatan dengan karbon, berarti sini kita gambarkan H, kita gambarkan dengan silang seperti itu, hanya untuk membedakan saja. Berarti dengan demikian, kalau seperti ini H-nya sudah stabil belum? Sudah. Sementara C sudah stabil belum? Belum. Karena yang seperti ini baru jumlahnya 5. Maka dengan demikian, ya, secara cepat nanti kita akan tulis bahwa karena dia butuhnya di sini 4 elektron, berarti dia butuh 4 ikatan. Dengan demikian dia akan mengikat juga 4 atom H. Sini 4 atom H. Maka dengan demikian, ya, di sini 4 atom H ini bisa juga kita tulis di mana satu buah ikatan kita tulis seperti atau digambarkan dengan sebuah garis. Seperti ini. Selanjutnya adalah bahwa atom karbon itu bisa membentuk rantai antara karbon yang satu dengan karbon yang lainnya. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti juga bisa dia membentuk cabang. Kita lihat dulu yang rantai lurus. Berarti kalau kita pengen tulis misalnya C-nya 2, H-nya 6, misalnya, ya, berarti kita harus tulis C seperti ini. Ya, otomatis kalau begini H-nya tinggal ditulis H-nya. Dilengkapi dengan H. Demikian juga dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita harus tulis misalnya seperti ini, C-nya 4 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya C ini berapa kata H yang mesti kita tambahkan? Nah, untuk sementara kita nulisnya seperti ini dulu. Berarti C-nya baru 1 kan? Jadi kita tambahkan 3 lagi. Kalau C yang ini baru
2, sudah 2, berarti kita tambahkan 2 lagi. Demikian juga kalau yang ini, baru 1, 2. Kalau yang ujung ya otomatis, biasanya kalau atom karbon ujung, C-nya tinggal ditambahkan 3. Maka dengan demikian, kita baru tambahkan H-nya. Nah, di sini kita bisa menuliskannya juga rumus ini dengan, berarti kita ringkas seperti ini, CH3, CH3, kemudian ini CH2, ini juga CH2, CH3. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana atom karbon itu terikat. Jadi dalam hal ini dia memiliki 4 elektron valensi. Di samping dia bisa berikatan dengan H, di sini dia juga berikatan dengan C yang lainnya. Sehingga nanti dia akan membentuk rantai yang panjang. Atom karbon itu bisa digolongkan menjadi primer, lambangnya adalah 1, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kita lihat bagaimana penentuannya. Kita lihat contoh berikut. Sekarang kita tinggal lengkapi H-nya. Ya. Nah, kalau kita lengkapi H, berarti sini 3 buah H-nya. Kalau yang ini berarti tinggal nambahin H-nya 1. Kalau yang di ujung-ujung biasanya H yang ditambahkan adalah 3. Kalau yang ini nambahkan H-nya 2. Ini juga H-nya nambah 2. Kalau tidak ada cabang biasanya hanya nambah 2. Dan kalau yang ujung biasanya hanya ditambah 3 karena dia baru punya 1 ikatan. Terus manakah yang dimaksud dengan karbon primer? Nah, karbon primer ini adalah karbon yang mengikat 1 buah atom C yang lainnya. Contohnya mana? Nah, kalau kita lihat di sini nih. Ini yang ujung. Biasanya adalah cirinya adalah yang paling ujung. Ini karbon ini mengikat 3 buah H dan 1 buah C. C-nya yang kita lihat. Berarti dengan demikian, ini adalah karbon primer. Terus karbon primer yang lain mana? Tadi kita sampaikan bahwa biasanya di ujung. Mana yang ujung? Yang sini juga ujung. Jadi dengan demikian, kalau kita hitung berapa C yang diikat oleh karbon ujung ini, cuma 1. Makanya ini juga termasuk karbon primer. Adakah yang lain? Ternyata kita nulisnya sangat banyak. Di sini gabung aja H-nya ya. Di H ini masih kurang, ini kita 3. Sebenarnya bisa kita gabung seperti ini penulisannya. Kalau tempatnya nggak luas seperti ini ya kita langsung gabung CH3. Jadi seperti yang disampaikan tadi, biasanya karbon primer itu adalah mengikat hanya 1 buah C. Nah, karena di sini ada ujungnya lagi, ya ini juga termasuk karena dia mengikat 1 buah C yang lain. Ini juga primer. Demikian juga kalau yang ini, karena ini ada cabang CH3-nya. Ini juga primer, ini juga primer. Atau boleh juga kita gambarkan secara langsung bahwa CH3 itu adalah merupakan karbon primer. Di mana ada CH3 itulah yang termasuk pada karbon primer. Selanjutnya, manakah yang
karbon sekunder. Nah, karbon sekunder itu adalah karbon yang mengikat dua atom karbon. Kalau ini kita lihat nih, atom karbon ini. Berarti dia mengikat 1, 2, 3. Berarti bukan yang sekunder. Kita cek lagi yang ini. Ya. 1, 2. Berarti ini adalah karbon sekunder. Demikian juga kalau kita lihat lagi C yang ini mengikat 1, 2. Berarti ini juga adalah karbon sekunder. Dan kalau kita lihat ya karbon sekunder berarti dia mengikat 2 buah C. Kalau 2 buah C berarti hanya juga 2 karena jumlahnya mesti 4. Juga kita simpulkan bahwa ya di mana ada CH2 itulah merupakan karbon sekunder. Terus kemudian manakah yang merupakan karbon tersier? Karbon tersier itu adalah yang memiliki 3 buah atom C yang diikat oleh C-nya. Ini tadi kita udah hitung, dia mengikat 1, 2, 3. Maka dengan demikian, karbon ini sesungguhnya adalah merupakan karbon tersier. Ini sudah kita tandai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah kita tandai. Ternyata ada yang belum, yang ini. Dan kalau kita cek, dia mengikat 1 C, 2, 3, 4. Berarti dengan demikian, ini sesungguhnya adalah yang karbon quaternary. Kira-kira demikian penentuan karbon primer, sekunder, dan quaternary. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini senyawanya kerangkanya dulu yang kita buat. Ini kan belum ada haknya. Kita lah yang menentukan haknya. Ya. Jadi kalau seperti ini, kira-kira haknya ada berapa gitu. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, kalau setiap ujung mesti haknya adalah 3. Kenapa? Karena dia pasti terikat dengan hanya 1 buah C. Seperti ini nih. Ikatannya baru 1, berarti haknya 3. Selanjutnya, kalau ini kan baru ikatannya baru 1, 2. Berarti kita harus tambahkan haknya di sini adalah 2. Kalau mau lengkap dengan ikatannya ya seperti tadi juga boleh. Ya, kalau ini kan kita ringkas. Selanjutnya C ini juga sudah mengikat 1, 2. Berarti haknya berapa? Karena mestinya ikatannya adalah 4, berarti haknya 2. Nah, kalau ini juga kita perhatikan, dia terikat atau mengikat 1, 2, 3 atom C. Berarti kita cukup menambahkan 1 buah atom C. Kalau yang ini jelas bahwa dia di ujung katanya baru 1, berarti kita tambahkan haknya. Kalau 1 ya tambah 3. Kalau ini juga baru mengikat 1 buah atom C, berarti H yang harus ditambahkan juga adalah 3. Agar ikatan C-nya itu adalah 4. Nah, kalau kita mau selanjutnya, kita menentukan manakah yang karbon primer, sekunder, dan tersier. Ini tadi, karbon primer itu adalah karbon yang mengikat 1 buah atom C. Seperti ini nih. Dia mengikat atom berapa atom C? 1. Yang secara langsung gitu. Ya. Seperti ini adalah primer. Kalau yang ini dia mengikat ada berapa? 1, 2. Ini adalah sekunder.
Selanjutnya yang ini dia ngikat berapa C? 1, 2. Berarti juga sekunder. Kalau yang ini dia ngikat 1, 2, 3. Berarti dengan demikian ini adalah sesungguhnya atom karbon tersier. Dan kalau yang ini tentunya dia hanya mengikat satu buah atom C. Berarti ini adalah primer. Kalau yang ujung seperti ini dia mengikat satu buah C, berarti ini juga adalah sama primer. Demikianlah contoh-contoh penentuan dari karbon primer, sekunder, dan tersier. Penggolongan hidrokarbon. Nah, penggolongan ini sebenarnya ada 3. Ada yang disebut dengan alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, kita jelaskan satu persatu dengan contoh. Pertama adalah alifatik. Nah, pada alifatik itu ini rantai karbonnya itu adalah rantai yang terbuka. Jadi kalau contoh-contoh yang tadi yang sudah kita berikan itu sesungguhnya adalah hidrokarbon alifatik. Jadi kalau kita contohkan sini, contoh C3, C2, C2, C3. Nah, ini termasuk pada hidrokarbon alifatik karena rantai terbuka atau rantai lurus. Tentu bisa juga kalau ada cabangnya. Yang ada cabang mungkin kita contohkan. Seperti ini. Nah, ini juga termasuk pada hidrokarbon alifatik. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan alisiklik. Nah, kalau pada hidrokarbon alisiklik ini berarti ini dalam bentuk rantai yang tertutup. Artinya ujung C yang satu dengan ujung C yang lainnya itu berikatan. Artinya dia membentuk siklik. Contoh kalau C-nya 5 misalnya. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari alisiklik. Atau kadang-kadang juga secara ringkas sering disebut juga dengan bentuk siklik. Kalau ini mau ditulis dengan cara yang lain, bisa juga kita tulis dengan menulis begini. Tanpa menulis H-nya. Kalau mau nulis H tinggal kita tambahkan. Seperti ini nih. C-nya berapa? C-nya 2. Jika 2, berarti ini ada 2 buah lagi H-nya. Ini 2 buah lagi. Sama semua 2 H. Itu bicara penulisan yang lain. Dan sering mungkin ke depan kita lebih sering nulisnya seperti ini. Contoh yang lain adalah lingkar 6 misalnya. Seperti ini. Tulis saja lingkar 6. Itu yang alisiklik. Ada juga yang disebut dengan aromatik. Nah, aromatik itu adalah adanya ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang selang-seling pada benzen. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh yang berikut.
seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, berarti adanya ikatan selang-seling nih, seperti ini. Ini adalah ikatannya rangkap 2, ini tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Nah, itu ciri dari senyawa aromatik. Kalau mau nulis H-nya, berapa H yang harus ada di setiap sudut ini? Nah, kalau misalnya di sini ya berarti C-nya ikatannya baru berapa? 1, 2, 3. Berarti H-nya 1. Sini juga berapa? 1, 2, 3. 3 buah ikatannya, berarti tinggal nambahkan H1. Kebetulan di sini ikatannya sama. H-nya 1 lagi tambah. Nah, tolong Anda perhatikan antara alisiklik dan aromatik, khususnya di sini nih. Antara sikloheksana dengan benzen seperti ini. Kalau ini tidak ada ikatan rangkapnya, kalau ini ada ikatan rangkapnya yang selang-seling dengan ikatan tunggal. Nah, kalau senyawa aromatik bukan cuman ada satu buah lingkar seperti ini, tapi juga bisa kita buat lebih. 2 misalnya. Contoh. Seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan misalnya. Ini sebenarnya ikatan selang-seling begini bisa juga kita taruh di sini nih. Selang-seling pokoknya. Intinya begitu. Ya. Enggak. Berarti rangkapnya di mana lagi? Nah, kalau ada di sini, ini sudah rangkap, ini tunggal, berarti di sini. Ini juga rangkap, tunggal, rangkap. Nah, ini juga termasuk pada senyawa aromatik. Bisa juga dengan 3 buah cincin benzen atau lebih. Dan sebenarnya kalau dipelajari lebih lanjut, bukan cuman ada C saja, tapi mungkin kita tidak pelajari di sini. Sekarang kita masuk pada alkana. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa senyawa hidrokarbon itu ada 3. Ada alkana, ada alkena, dan alkuna. Sekarang kita lihat nih alkana. Contoh dari alkana. Misalnya adalah CH4. Contoh yang lain, kalau misalnya kalau C-nya 2 berarti seperti ini, C-nya 2. Berarti kan kita tinggal tambahkan di sini H-nya tadi sudah ya. Berarti 3. Sini juga 3. Bagaimana halnya dengan ya, kita tulis saja rumus molekulnya, berarti ini adalah CH4. Ini berarti C2H6. Kalau yang nanti 3 atom C-nya misalnya 1, 2, 3 seperti ini. Maka kalau kita lihat berarti kita tambahkan dulu H-nya, lengkapi H dan dulu. Ya. Kalau ini C-nya 1 buah atom C, berarti H-nya ditambahkan 3 lagi. Kalau yang ini C-nya sudah 2, berarti H-nya tinggal 2. Nah, kalau yang ini C-nya sini baru 1, berarti H3. Jadi kalau kita hitung berapa C-nya? 1, 2, 3. C 3. H-nya berapa? Kalau Anda perhatikan. H-nya adalah 3, 2, 3. Berarti jumlahnya 8. Kita lihat contoh yang berikutnya. Kalau bagaimana halnya dengan C-nya 4? C nah, seperti ini. Kalau di sini juga, kalau yang ujung C-nya cuma 1, berarti kita tambahkan H-nya di sini. Jadi namanya H-nya 3. Kalau ini dia mengikat 2 buah, 1, 2, berarti nambah H-nya juga 2. Ini juga C-nya ada berapa? Yang diikat 1, 2. Berarti juga nambah 2.
Kalau yang ini baru mengikat 1 buah C, berarti nambahnya 3. Dengan demikian, maka rumus molekulnya menjadi C, karena C-nya 4, H-nya 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Berarti H-nya 10. Dan seterusnya. Dan kalau Anda perhatikan di sini dengan rumus CH4, C2H6, C3-nya H-nya 8, C4-nya H-nya 10. Kira-kira rumus umumnya apa ini? Yang jelas C ya, N, kalau C-nya 1 jadinya 4. Kemudian ini ada H. Kalau misalnya C-nya 1, H-nya 1 juga nggak mungkin. Kali 4 kali 3 gitu, atau kali 4. Sementara kalau di sini berarti C-nya 2, hanya 6. Jadi kalau C-nya 1, hanya 3. Jadi 1 banding 3, beda lagi. Kalau di sini lain lagi. C-nya 3, hanya 8. Kalau ini dibagi kali di 3 juga harusnya 9, ternyata bukan. Ini juga. Nah, ternyata kalau nanti Anda selidiki lebih lanjut, hubungannya nanti kalau kita bisa lihat bahwa Cn ini adalah 2 kali dari angka yang 2, 4 ditambah dengan 2. Ini kalau 3 kali 2, 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. Ini C-nya 4. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Maka dengan demikian, rumus umumnya adalah Cn H2n plus 2. Nah, rumus ini mungkin mesti Anda ingat. Atau ya, nanti bisa dicoba lagi. Benar nggak? Kalau kita katakan begini nih, nanti kalau kita lihat di sini ya. Kalau C-nya 5, C-nya 5. Berarti H-nya berapa? Berarti H-nya adalah 2 kali N. 2 kali 5, 10. Kemudian tambah 2, berarti 12. Ya. Benar nggak? Nah, bisa kita buktikan sebenarnya. Ya, C5H12. Benar nggak? Kita buktikan aja di contoh yang di sini. Ya, C-nya 5. Kita tulis dulu C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis dulu ikatannya. Baru seperti yang tadi kita lengkapi H-nya. Sini C dia hanya mengikat C, berarti di sini H-nya 3. Sudah mengikat 2C, berarti H-nya 2. Kita ganti aja ikatannya. Seperti ini. 2 ya. Kalau yang ini juga sama, mengikat 1, 2. Berarti di sini dia juga mengikat 2 buah. Ini kita geser aja ya ikatannya. Nah, kalau di sini dia berarti juga sudah mengikat 2, 1, 2. Berarti kita tambahkan. Kalau di sini baru diikat 1, berarti nambahkan 3 lagi H-nya. Dan kalau kita hitung benar nggak jumlahnya 12, kalau C-nya 5, kita hitung aja. Ini 3 tambah 2 itu adalah 5, tambah 2 adalah 7, 7 tambah 2 adalah 9, 9 tambah 3 adalah 12. Maka dengan demikian, untuk sebuah alkana, dengan rumus umum CnH2n plus 2, maka berapapun C-nya, kita bisa menentukan harga H-nya. Atau secara umum sebenarnya, kalau C-nya sudah kita dapatkan, maka H-nya nanti bisa kita hitung. Berarti kalau misalnya untuk senyawa yang berikutnya, misalnya C-nya 6. Berarti H-nya berapa? 6 kali 2, 12. Tambah 2, 14. Selanjutnya,
C-nya misalnya 7. H-nya sama seperti tadi, 7 kali 2, 14. Tambah 2, 16. Nah, untuk latihan bisa Anda coba. Kalau C-nya 8, H-nya berapa? C-nya 9, H-nya berapa? Atau yang terakhir, ya, C-nya 10, H-nya berapa? Bisa juga Anda bikin latihan sendiri, ya. Anda buktikan benar nggak kalau ketika C-nya 7, Anda tulis seperti ini, C-nya 7, Anda lengkapi dengan H. Benar nggak bahwa H-nya adalah 16? Demikian kita menentukan H-nya kalau C-nya diketahui. Jadi rumus umum untuk alkana itu adalah CnH2n plus 2. Berikutnya adalah tata nama alkana. Kenapa kita mesti memberikan tata nama? Karena memang senyawa alkana atau senyawa organik secara umum itu sangatlah banyak. Maka perlu diberikan penamaan secara sistematis. Nah, penamaan secara sistematis itu berdasarkan pada ahli-ahli kimia, yaitu berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu ada penamaan yang sudah ditetapkan. Nanti juga ada nama dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan nama trivial. Nah, bagaimana menentukannya? Di sini Anda bisa lihat, kalau jumlah atom C-nya 1, rumus molekulnya adalah C4, namanya berarti metana. Jadi dalam alkana, akhiran dari senyawa ini namanya selalu dengan akhiran ana. Contoh di sini adalah C-nya 1, metana. Ada anaknya di belakang. Kalau C-nya 2, ya, rumus molekulnya tentu adalah C2H6. Namanya jadi etana. Selalu ada anaknya. Dan itu selalu mesti Anda ingat. Kalau C-nya 3, namanya nanti adalah propana. Kalau C-nya 4, butana. C-nya 5 adalah pentana. C yang 6, heksana. Dan C yang 7, 8, dan 9 bisa Anda cari di buku sebenarnya. Atau karena keterbatasan tempat, ya kita sebutkan aja, kalau C-nya 7 itu adalah heptana. C-nya 8 berarti oktana. C-nya 9 adalah nonana. Dan C yang 10 itu adalah dekana. Sebagai latihan mungkin Anda lengkapi ini sampai 10. Kenapa? Karena nama ini mesti harus diingat selalu. Karena kalau Anda tidak bisa menentukan namanya atau salah dalam penentuan nama, ya berarti nanti rumus molekulnya juga akan salah. Berikutnya untuk penamaan secara khusus akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk materi kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.